Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Rangga Kusumo, NIM 053149706. Saya berasal dari UT UPBJ Jakarta, program studi jurusan kearsipan D4. Sebelum saya memulai video tugas satu ini, izinkan saya menyampaikan kata pengantar dari kita. Pancasila tidak hadir begitu saja, melainkan melalui perjalanan sejarah yang panjang. Sejak sidang BPUPK Piagam Jakarta hingga pengesahan dalam Undang-Undang 1945, para pendiri bangsa berjuang merumuskan dasar negara yang dapat menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Perjalanan ini kemudian berlanjut dalam konteks sejarah bangsa dari masa ke masa. Awal kemerdekaan Republik Indonesia Serikat, demokrasi terpimpin, Orde Baru hingga reformasi. Sebagai generasi muda, penting bagi kita untuk tidak hanya memahami peristiwa-peristiwa itu, tetapi juga merefleksikan pelajaran yang dapat diambil untuk menghadapi tantangan zaman sekarang. Pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Di dalam buku yang saya baca, MKWU 4110, Pancasila peristiwa penting dalam proses lahirnya Pancasila tidak bisa dilepaskan dari sidang BPUPK, lahirnya Piagam Jakarta hingga pengesahan oleh PPKI. Dalam proses tersebut terjadi dialektika, adu pemikiran, perbedaan pandangan, bahkan perdebatan yang tajam. Namun dalam hal ini sangat menarik sekali karena para tokoh bangsa tidak menjadikan perbedaan itu sebagai pemecah, melainkan sebagai bahan untuk melahirkan suatu kesepakatan besar dasar negara yang bisa menaungi seluruh rakyat Indonesia tanpa ada perbedaan. Salah satu tokoh yang menurut saya memiliki gagasan paling kuat adalah Muhammad Hatta. Beliau menegaskan bahwa negara yang didirikan bukan negara dari agama tertentu atau suku yang lebih dominan, melainkan berdasarkan negara persatuan. Disinilah letak kebesaran nilai Pancasila, tidak memihak golongan tetapi merangkul seluruh keberagaman masyarakat yang ada di Indonesia. Nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa ini sangat jelas. Pertama, ketuhanan yang Maha Esa yang tetap memberikan ruang bagi setiap individu untuk meyakini dan menjalankan ibadah agamanya sesuai kepercayaannya. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab yang menuntut adanya toleransi dan penghormatan terhadap sesama manusia dalam keberagamannya. Ketiga, persatuan Indonesia yang menjadi puncak dari seluruh perjuangan, bahwa kemerdekaan hanya bisa dicapai ketika rakyat bersatu tanpa memandang perbedaan. Menurut saya sebagai mahasiswa disabilitas kearsipan, pendidikan Pancasila bukan hanya sekedar mata kuliah tetapi fondasi pembentukan karakter mahasiswa. Mahasiswa dituntut bukan hanya memahami tetapi juga mengamalkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam etika tanggung jawab maupun integritas akademik. Dalam konteks demokrasi, mahasiswa memiliki peran sebagai bagian dari rakyat yang berhak menyuarakan pendapat sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang 1945 dalam peraturan terkait kebebasan berpendapat. Namun kebebasan itu tetap harus dijalankan dengan nilai kemanusiaan dan etika. Sebagai mahasiswa kearsipan di era digital, saya juga dituntut untuk mampu menyaring informasi di tengah derasnya arus informasi teknologi. Tidak semua informasi sejalan dengan jati diri bangsa. Disinilah tugas saya mempelajari Pancasila menjadi landasan berpikir sekaligus benteng ideologi. Lebih jauh lagi, sebagai mahasiswa kearsipan, saya memiliki tanggung jawab moral dalam menjaga arsip. Sebagai bukti sejarah, arsip bukan hanya dokumen, tetapi saksi bisu perjuangan. Dari arsip-arsip itulah kita belajar bahwa persatuan bukan sesuatu datang begitu saja, tetapi hasil dari perjuangan panjang. Refleksi yang saya ambil adalah bahwa nilai persatuan yang dicontohkan para pendiri bangsa masih sangat relevan hari ini. Di tengah perbedaan, generasi muda harus mau menahan ego, menghargai keberagaman umat beragama, dan menjaga keutuhan bangsa. Karena pada akhirnya setiap yang telah dicontohkan oleh para pendiri bangsa, kekuatan terbesar Indonesia bukan pada keseragaman, tetapi pada persatuan dalam keberagaman. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.